Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Research and Development. Definisi research. Research adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui secara lebih komprehensif terhadap suatu sampel dengan melihat dari berbagai sudut kajian. Dalam mewujudkan suatu penelitian yang baik, para peneliti melakukan penelitian dengan mempergunakan metode penelitian. Pengguna metode penelitian dilakukan berdasarkan metode yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada atau representatif dengan bentuk yang akan diuji. Metode penelitian ilmiah. Dalam melakukan penelitian ilmiah, ada berbagai langkah yang harus dilalui oleh seorang peneliti agar ia bisa memperoleh hasil sesuai dengan pengharapannya. Pembuatan langkah-langkah tersebut bertujuan agar suatu pekerjaan bisa dilakukan secara sistematis dan terukur. Langkah-langkahnya ialah: yang pertama, identifikasi masalah, definisikan dan nyatakan secara jelas. Yang kedua, perinci masalah menjadi beberapa bagian aspek. Yang ketiga, cari data yang berhubungan dengan problema. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, tetapkan beberapa alternatif keputusan yang mungkin. Yang keenam, evaluasi beberapa alternatif dan pilih satu untuk dicobakan. Yang ketujuh, laksanakan. Tujuan dilakukan research. Ada beberapa tujuan yang bersifat umum yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan research, yaitu: yang pertama, menghindari produk yang diciptakan mengalami penurunan penjualan karena turunnya permintaan di pasar. Penurunan permintaan disebabkan oleh daya beli konsumen terhadap produk mengalami penurunan. Konsumen dalam memilih atau memutuskan apakah suatu produk layak untuk dibeli dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang bersifat umum adalah produk tersebut memiliki nilai tren di pasar. Yang kedua, persaingan bisnis yang tinggi di pasar. Persaingan yang tinggi sangat terasa oleh sesama perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, di mana mereka saling berebut untuk menarik konsumen agar membeli produk mereka. Yang ketiga, globalisasi. Era globalisasi saat ini telah menyebabkan berbagai bebas masuk dan keluar ke berbagai negara manapun, sehingga persaingan akan kualitas produk di pasar internasional semakin sering terjadi. Definisi development. Development adalah suatu pengembangan yang dapat berbentuk barang dan jasa, di mana dalam usaha menciptakan pengembangan tersebut dilakukan dan diikuti oleh berbagai langkah-langkah serta proses yang sangat panjang. Tidak terkecuali teralokasikannya sejumlah dana sebagai pendukung terwujudnya development tersebut. Dalam konsep bisnis pengembangan, produk itu bersifat kontinu. Artinya sebuah produk yang diciptakan pasti. Tujuannya dilakukan development produk. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dengan dilakukannya development produk oleh suatu perusahaan, yaitu: 1. Dapat dikembangkan produk yang memiliki nilai jual yang mampu bersaing di pasar. Yang kedua, keputusan perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis dapat selalu terjaga, karena dianggap perusahaan selalu memiliki semangat inovasi produk yang tinggi. Yang ketiga, mampu mewujudkan keinginan konsumen atau aspirasi konsumen terhadap produk yang sesuai dengan pengharapan dapat dilaksanakan. Salah satu kebosanan konsumen terhadap suatu produk pada saat tingkat inovasi produk dianggap rendah. Biaya research and development. Dalam perusahaan research and development ini banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, bahkan hingga mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Sehingga bagaimana mekanisme suatu perusahaan memiliki uang sebanyak itu untuk dipakai atau dialokasikan dalam mewujudkan wujudnya pekerjaan research and development. Secara sederhana, ini diperoleh dari alokasi dana dari sebagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tersebut. Jika kita melihat pada neraca balance sheet sebuah perusahaan dana, ada namanya retained earnings atau laba ditahan. Untuk dipahami bahwa laba ditahan memiliki fungsi dan peran besar bagi suatu perusahaan. Adapun pengertian laba ditahan atau retained earning, ada beberapa pendapat yang mendefinisikannya, yaitu: yang pertama, retained earning merupakan akumulasi penghasilan sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan dividen. Yang kedua, laba yang ditahan pada hakikatnya adalah tempat pertemuan akun-akun neraca dan akun-akun laporan bagi laba rugi. Yang ketiga, retained earning, laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan tetapi ditambahkan pada modal. Lebih jauh aliminasnya, dan Panji mengatakan retained earning,
atau sisa laba merupakan jumlah akumulasi laba bersih dari sebuah perseorangan terbatas dikurangi dengan distribusi laba dalam kurung income distribution yang dilakukan. Laba yang ditahan dapat diapresiasikan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk melaporkan pembatasan-pembatasan menurut undang-undang atas laba ditahan. Contohnya, peraturan negara bagian mengenai penggabungan dapat mewajibkan sebuah perusahaan setelah diperolehnya kembali saham resmi. Pembatasan-pembatasan semacam itu dicatat dalam akun dengan apropriasi laba yang ditahan. Yang kedua, untuk melaporkan pembatasan-pembatasan didasarkan kontrak mengenai laba yang ditahan, misalnya persetujuan-persetujuan dengan para kreditur atau para pemegang saham dapat menyebabkan ditahannya laba di dalam perusahaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan golongan ini dan menjamin dapat ditebusnya sekuritas yang mereka pegang. Yang ketiga, untuk melaporkan tindakan dewan direksi dalam menyajikan laba yang ditahan. Laba ditahan yang tidak dialokasikan dalam kurung pre-retained earning. Laba ditahan yang tidak dilokasikan artinya tidak ada satupun kebijakan khusus untuk mengalokasikan laba yang diperoleh untuk tujuan tertentu. Pada tabel 5.1, laba ditahan pada bagian penurunan dan kenaikan. Penurunan, yang pertama ada penyesuaian periode sebelumnya bagi penurunan dalam laba yang lalu. Yang kedua, kerugian bersih sekarang. Yang ketiga, cash dependent. Yang keempat, dependent saham. Yang kelima, transaksi pembelian kembali saham sendiri. Kenaikan. Yang pertama ada penyesuaian periode sebelumnya bagi kenaikan dalam laba yang lampau. Yang kedua, pendapatan bersih sekarang. Yang ketiga, reorganisasi semu. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh research and development bagi seorang wirausahawan. Sebuah riset yang baik adalah riset yang berkelanjutan, dan riset yang tidak baik adalah riset yang berhenti di situ saja. Seorang wirausahawan harus memiliki berbagai inspirasi dan tuangkan inspirasi itu ke dalam bentuk karya produk yang bernilai inovasi. Kemudian ada istilah dalam bisnis, jika ingin menciptakan produk, maka amatilah produk yang telah tiru dan modifikasi. Penafsiran tiru di sini bukan berarti meniru 100% terhadap produk sebelumnya, namun pelajari di mana kelemahan produk-produk sebelumnya dan lakukan perbaikan atau modifikasi agar menjadi lebih menarik. Sebenarnya ini memang tugas bagian research and development untuk melakukannya. Dalam penciptaan produk ada perbedaan antara small innovation dan great innovation. Perbedaannya itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, small innovation bersifat produk yang merupakan modifikasi dari produk sebelumnya. Poin yang kedua, medium innovation merupakan inovasi produk yang bersifat melengkapi sebuah produk lainnya. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, great innovation yang merupakan penciptaan produk baru dan memberi pengaruh pada pengembangan produk lainnya. Studi kasus yang kami angkat yaitu usaha dari Bill Gates, yaitu Microsoft. Untuk mengembangkan usahanya, Bill Gates rela menggelontorkan dana miliaran dolar Amerika. Pada tahun 2017, Microsoft Corporation mengucurkan dana research and development sebesar 11,99 miliar US dollar. Kendati jumlah tersebut turun sebesar 0,48% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 12,38 miliar US dollar. Pada tahun itu, perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 8,82% dari 93,58 miliar US dollar menjadi 85,32 miliar US dollar. Tidak hanya fokus pada bisnis sistem perangkat lunak untuk komputer, Microsoft juga mulai melakukan research and development di bidang machine learning dan AI, augmented and virtual reality, drone dan autonomous, dan lainnya. Di sini dapat disimpulkan betapa pentingnya research and development pada sebuah usaha atau perusahaan. Walaupun harus mengeluarkan banyak dana, tetapi dapat memajukan sebuah bisnis atau usaha itu sendiri. Karena inovasi produk menjadi daya tarik kepada para konsumen. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang, mohon dimaklumi. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.